Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cuan Harian. Kali ini saya akan membahas tentang analisa fundamental saham ASA, BRPT, ESA, metode value investing Juli tahun 2022. Seperti biasa, silakan dibaca dahulu dan dipahami halaman disclaimer video ini dan selamat menyaksikan. Setiap hasil perhitungan indikator value investing akan kita berikan poin 0 atau 1, di mana makin besar poin adalah yang semakin bagus nilai indikatornya, dan di akhir akan kita simpulkan bagaimana nilai value investing dari saham ASA, BRPT, ESA ini. Untuk melihat contoh dan cara perhitungan PBV, DER, PER, ROE, NPM, DCF dapat dilihat pada video sebelumnya di channel Cuan Harian. Sebelum kita membahas tentang value investing saham ASA, BRPT, ESA, kita simak dulu profil dari ASA, BRPT, ESA, berikut. Satu, ASA. PT Adi Sarana Armada Terbuka adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan rental mobil. Perusahaan menawarkan layanan penyewaan mobil untuk perorangan dan perusahaan, transporter logistik, dan layanan manajemen pengemudi. Bidang usaha meliputi ASA Ren, yang menyediakan layanan penyewaan mobil jangka panjang dengan paket, ASA Logistics yang menyediakan layanan logistik terpadu untuk memenuhi kebutuhan manajemen transportasi perusahaan lain, galeri mobil yang bergerak dalam perdagangan, jual beli, mobil bekas dengan grosir dan retail, ASA Driver Services yang memenuhi kebutuhan pelanggan pengemudi untuk kendaraan operasi yang disewa dari ASA Ren atau ASA Logistics, ISTAR, AQUCARE. Laporan keuangan ASA sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 4 Juli tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing ASA. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 2,13 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 2,39 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham ASA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 18,25 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 31,32 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham ASA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 188,00% sedangkan rata-rata industri sama dengan 112,97%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham ASA saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 11,68% sedangkan rata-rata industri sama dengan 11,58%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham ASA saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 4,79% sedangkan rata-rata industri sama dengan 129,22%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham ASA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, undervalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp1.591, sedangkan harga saham saat ini Rp1.480, sehingga kita beri 1 poin. Total poin value investing ASA sama dengan 4, atau 66,67%. 2. BRPT. PT Barito Pasifik Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri petrokimia. Kegiatan usaha perusahaan dikelompokkan menjadi 4 segmen yaitu petrokimia, manufaktur kayu, properti, dan perkebunan. Melalui anak perusahaannya, perusahaan memproduksi minyak bumi, etilena, propilena, minyak mentah dan minyak esensial pirolisis, pigas, bergerak di bidang penebangan dan operasi kayu, memproduksi produk kayu serta mengembangkan dan mengelola bangunan bertingkat tinggi. Laporan keuangan BRPT sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 4 Juli tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini,
kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing BRPT. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 1,09 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 4,44 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham BRPT saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 126,75 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 168,00 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham BRPT saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 114,61% sedangkan rata-rata industri sama dengan 76,09%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham BRPT saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 0,86% sedangkan rata-rata industri sama dengan 4,83%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham BRPT saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 1,15% sedangkan rata-rata industri sama dengan 4,19%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham BRPT saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham terlalu mahal, overvalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp98, sedangkan harga saham saat ini Rp725, sehingga kita beri 0 poin. Total poin value investing BRPT sama dengan 2, atau 33,33%. 3. ESA. PT Surya Esa Perkasa Terbuka adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan produk minyak bumi. Kegiatan perusahaan termasuk manufaktur, perdagangan, ekspor, impor, dan distribusi gas alam cair, LPG, kondensat dan propana, dan bisnis terkait lainnya. Produknya terdiri dari LPG, yang digunakan sebagai bahan bakar memasak dan bahan bakar otomotif, kondensat, yang terdiri dari pentana dan hidrokarbon yang lebih berat, digunakan sebagai bahan baku untuk cat, pengencer, lem, ban kendaraan, dan nafta cahaya, dan propana, yang digunakan sebagai pengganti freon atau refrigeran. Perusahaan memiliki dan mengoperasikan kilang LPG domestik milik swasta di Sumatera Selatan, Indonesia. Anak perusahaannya termasuk PT SEPC HEM dan PT Panca Amara Utama. Laporan keuangan ESA sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 4 Juli tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing ESA. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 2,16 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 4,44 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham ESA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 7,70 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 160,09 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham ESA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 137,74% sedangkan rata-rata industri sama dengan 77,62%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham ESA saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 28,30% sedangkan rata-rata industri sama dengan 4,93%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham ESA saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 16,48% sedangkan rata-rata industri sama dengan 4,30%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham ESA saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, undervalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp1.860,
sedangkan harga saham saat ini Rp730, sehingga kita beri 1 poin. Total poin value investing ESA sama dengan 5, atau 83,33%. Untuk teman-teman yang berminat template file Excel perhitungan PBV, per, DER, ROE, NPM dan discounted cash flow, DCF, silahkan subscribe dan komen pada video ini, nanti saya kirimkan via email. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi agar channel YouTube Cuan Harian semakin semangat membagikan tips dan analisa seputar saham, silakan scan QR Code berikut atau klik link donasi di deskripsi video ini. Terima kasih. Kesimpulan. Berikut nilai acuan yang saya gunakan untuk menentukan hasil akumulasi value investing. Jika total persentase value investing sama dengan 0%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat tidak bagus. Jika total persentase value investing kurang dari 50%, maka value investing saham tersebut saat ini tidak bagus. Jika total persentase value investing 50% sampai 70%, maka value investing saham tersebut saat ini belum bagus. Jika total persentase value investing lebih besar dari 80%, maka value investing saham tersebut saat ini bagus. Jika total persentase value investing sama dengan 100%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat bagus. Dari hasil perhitungan beberapa indikator value investing untuk saham ASA, BRPT, ESA, sesuai dengan data per tanggal 4 Juli tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa 1. Saham ASA saat ini value investingnya belum bagus, 66,67%, dikarenakan nilai DER-nya di atas rata-rata industri dan nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri. 2. Saham BRPT saat ini value investingnya tidak bagus, 33,33%, dikarenakan nilai DER-nya di atas rata-rata industri, nilai ROE-nya di bawah rata-rata industri, nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri dan harga saham saat ini terlalu mahal, overvalue. 3. Saham ESA saat ini value investingnya bagus, 83,33%, namun perlu diperhatikan nilai DER-nya di atas rata-rata industri. Semoga tips ini bermanfaat dan silakan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian untuk mendapatkan tips-tips seputar investasi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian.